Salah satu turnamen bulu tangkis bergengsi di Indonesia, Daihatsu Indonesia Masters 2026 kembali bergulir. Di tahun ini, panitia sudah menyiapkan banyak kejutan yang dapat dinikmati oleh para badminton lovers Indonesia. Ketua Panitia Pelaksana Daihatsu Indonesia Masters 2026 Ahmad Budi Harto, ia menjelaskan kesiapan Indonesia menjadi tuan rumah untuk gelaran Daihatsu Indonesia Masters 2026. Selain itu, ia juga membeberkan beberapa hal yang menjadi pembeda di tahun ini. Sebagai contoh, kalau lapangan biasanya kalau di seri 500 itu 4 lapangan, kali ini settingnya adalah 3 lapangan. Jadi secara nanti rekan-rekan media dalam mencoba mengikuti akan lebih agak leluasa ya. Kemudian itu di dalam lapangannya, kemudian ada hal baru yang akan diterapkan di sini yaitu sistem yang memonitor jeda antara pertandingan yaitu dengan sistem time clock ya. Ini yang pertama kali diadakan di sini untuk di Istora. Kemudian juga beberapa fasilitas lain yang memberikan kesiapan kepada para pemain yaitu di warming up hall yang biasanya cuma 2 lapangan, kali ini kita siapkan 3 lapangan. Dalam acara press conference yang berlangsung di Istora Senayan, Jakarta, tunggal putra muda Indonesia Muhammad Zaki Ubaidillah atau yang biasa disapa Ubed ini sangat antusias untuk mengikuti turnamen Daihatsu Indonesia Masters 2026. Pasalnya, ini merupakan kesempatan pertama bagi dirinya mengikuti Indonesia Masters 2026. Ya, pertama saya mau ucap syukur alhamdulillah udah bisa diberi kesempatan bermain di Istora Senayan, dan ini terutama pertama kali saya bermain di Istora. Pastinya saya sangat excited lah, pengen ngasih performa yang terbaik lah di Istora ini. Kejuaraan Indonesia Masters 2026 sendiri mulai akan berlangsung dari tanggal 20 Januari hingga 25 Januari mendatang. Tim Indonesia tentu berharap dapat meraih gelar juara di event tahun ini. Tim Liputan Sport Today. Kompetisi sepak bola putri usia dini Milk Life Soccer Challenge musim 2025-2026 Seri 2 telah dimulai. 2 kota yaitu Semarang dan Tangerang sukses dalam penyelenggaraannya, di mana seluruh rangkaian pertandingan mulai usia 10 tahun dan usia 12 tahun menunjukkan peningkatan kualitas. SDN Klepu 3 dan SDN Sendang Mulyo 04 sukses menjadi kampion di seri Semarang. Sementara di Kota Tangerang, SDN Pinang 3 yakni tim kategori 10 tahun berhasil keluar sebagai juara setelah menaklukkan anak-anak British School dengan skor 2-0. Penentu pesta kemenangan anak-anak SD Pinang 3 adalah Nitya Syafira Jaya, di mana ia sukses mencetak 2 gol di laga final ini. Ya senang banget gitu. Dari gara-gara penalti juga kirain comeback, ternyata menang di menit terakhir. Di kategori 12 tahun, SDN Kunciran 4 kembali mendulang sukses pada MLSC kali ini. Zilda Afna Syakila menjadi sosok penting dalam laga final melawan SDN Kebayoran Lama 19. Zilda dan kawan-kawan berhasil menang dengan skor 3-2. Hasil ini sekaligus membuktikan bahwa kualitas seluruh peserta MLSC musim 2025-2026 kian meningkat. Senada dengan hal ini, program Direktur Milk Life Soccer Challenge yakni Teddy Cahyono, ia menilai bahwa para tim telah mempersiapkan diri sehingga terlihat kualitas permainan para peserta yang sangat bagus. Jadi kita sangat gembira melihat antusiasme dan jumlah peserta yang terus meningkat, termasuk dengan kualitas dari peserta yang semakin rata sehingga juaranya juga juara baru. Jadi ini sangat menggembirakan, menunjukkan bahwa memang peserta sudah makin bersiap diri untuk mempersiapkan timnya sehingga secara kualitas lebih baik. Jadi sebenarnya ini juga suatu perkembangan yang positif buat Milk Life Soccer Challenge untuk seri
kedua tahun 2025-2026. Karena latihannya serius, itu satu kan. Tapi yang dibutuhkan bukan hanya latihan, tapi juga exposure terhadap pertandingan-pertandingan, turnamen gitu ya. Dan kita bisa melihat bahwa Kunciran itu rajin untuk ikut turnamen, termasuk yang di Jakarta kemarin. Dan di Jakarta mereka bisa sampai juara, itu luar biasa, karena di Jakarta persaingannya ketat sekali. Jadi mereka mendapatkan boost konfidensi ya. Jadi itu yang dibutuhkan memang oleh anak-anak kita, jam terbang. Selanjutnya, Kota Bandung dan Yogyakarta akan menggelar MLSC Seri 2 yang dimulai pada tanggal 27 Januari hingga 1 Februari mendatang. Tim Liputan Sport Today.